minta keringanan lagi, diringankan lagi. Sampai kalau 50 jadi 5 itu artinya kan diskonnya berapa ratus persen itu. Lebih dari 50% ya. Jadi dari 50 kok dihilangkan nolnya 1 jadi 5 itu sebagai salah satu bukti bahwa memang syariat Islam itu didesain untuk tidak menyulitkan atau ringan. Sholat cukup 5 kali. Ya walaupun dalam praktek sebagian orang Islam pun mungkin masih menganggap itu berat. Buktinya apa? Ya, disuruh tertib 5 kali saja ya masih banyak orang Islam yang bolong-bolong atau tidak tertib. Nah, bukti lain misalnya ya kita dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kita diminta puasa hanya 1 bulan. Berarti yang 11 bulan bebas. Berarti hanya 1/12 kita diminta puasa. Itu pun hanya siang, malamnya tidak diminta puasa. Ini juga cukup ringan. Kenapa? Tadi 12 bulan hanya diminta 1 bulan. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ke umat Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam puasanya sehari puasa, sehari tidak. Kalau sehari puasa, sehari tidak, kalau diakumulasi 1 tahun berarti 6 bulan. Di 6 bulan itu dipakai untuk puasa, 6 bulan tidak puasa. Nah, itu lebih berat. Untungnya kita hanya 1 bulan. Kalau seperti Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, mungkin akan lebih banyak yang sambat lagi orang sekarang. Dan lain-lain ya, termasuk banyak rukhsah, takhfif, keringanan yang diberikan kepada orang-orang tertentu dalam kondisi tertentu. Nah, ini jadi taisir raf'ul haraj. Termasuk raf'ul haraj dalam syariat Islam itu misalnya orang itu kalau baru batin niat buruk atau batin buruk belum dianggap atau dicatat sebagai dosa. Itu kan meringankan. Sebab kalau misalnya niat buruk atau batin buruk sudah menimbulkan dosa, terlalu sulit untuk dihindari. Karena yang namanya orang, ketemu orang, ya bisa batin baik, bisa batin buruk. Itu sudah kayak refleks. Misalnya ya kita kedatangan tamu di rumah kita. Kalau musim Idul Fitri kan banyak tamu berkunjung. Itu ada tamu masuk itu kadang-kadang kita sudah refleks batin. Batin itu bisa negatif, bisa positif. Kalau batin positif misalnya, wah tamuku kok wangi. Wah tamuku kok dermawan, gak oleh-oleh. Oh tamu saya kok sopan. Nah, itu batin positif. Tapi juga tidak sedikit yang batinnya negatif. Ada tamu, apalagi misalnya makan agak banyak, kadang-kadang itu udah batin. Ora tau madang wong iki. Ora tau mangan enak wong iki. Nah, itu. Jadi batin itu suatu yang sulit dihindari. Tapi untungnya dalam syariat Islam batin itu belum dosa. Batin itu belum dicatat sebagai dosa. Niat buruk belum dicatat sebagai dosa. Karena kalau itu sudah dianggap dosa, menimbulkan haraj, sempitan, sulitan. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya ciri sekaligus karakter berikutnya riayatul masoleh al-basyariyah. Syariat Islam sejalan dengan menjaga atau memperhatikan, mempedulikan kemaslahatan manusia. Jadi syariat Islam hadir sejalan dengan kemaslahatan manusia, khususnya yang berkait dengan muamalah. Khususnya ya, artinya penekanannya lagi pada masalah muamalah. Jadi syariat Islam hadir sejalan atau memperhatikan kemaslahatan manusia. Sebab apa artinya sebuah aturan kalau tidak mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan bagi umat manusia. Makanya belakangan ini ya wacana kemaslahatan atau masoleh atau maslahat mursalah atau makosid lah belakangan ini mulai populer ya, lebih populer disebut makosid, menjadi kajian yang menonjol atau ditonjolkan bahwa syariat Islam itu harus dikaitkan dengan tujuannya merealisir
kemaslahatan. Bukan semata-mata nyontoh, bukan semata-mata niru. Karena bisa jadi perbedaan zaman, perbedaan tempat bisa mempengaruhi kemaslahatan. Hanya yang dulu dianggap maslahat bisa jadi sekarang dianggap sudah tidak maslahat. Khususnya yang menyangkut masalah muamalah. Ya, contohnya kalau dalam lapangan hukum keluarga, kalau zaman dulu pernikahan anak-anak dibiarkan atau lazim atau tidak dipersoalkan, itu zaman dulu pernikahan anak-anak mulus-mulus saja. Tapi katakanlah 1 abad terakhir, pernikahan anak-anak digugat, dipertanyakan, bahkan dikecam. Sehingga tren orang sekarang, ya, pernikahan anak-anak itu dilarang atau dianggap tidak maslahat. Nah, kok bisa berbeda, Pak? Ya tadi, bisa saja dulu dianggap maslahat, sekarang tidak maslahat. Sama juga misalnya kaitannya dengan poligami, dulu kok gampang, sekarang dipersulit. Kaitannya juga dengan pencatatan perkawinan, dulu tidak wajib, kok sekarang wajib. Ya ini bicara kemaslahatan manusia bisa berkembang atau bisa bergeser. Yang dulu dianggap tidak perlu, belum diperlukan, sekarang menjadi perlu. Atau dulu dianggap maslahat, sekarang tidak maslahat. Bisa saja. Dan hukum Islam, ya ini sejalan dengan kemaslahatan kemanusiaan. Jangan hanya niru aja. Niru maksudnya zaman dulu begitu, ya begitu aja, tiru aja. Padahal sudah jelas-jelas misalnya tidak maslahat. Contohnya misalnya tadi, perkawinan anak. Ya kalau kita bicara fatwa atau pandangan ulama dulu, hampir semua ya membolehkan atau merestui perkawinan anak-anak. Semua merestui. Nyaris tidak ada yang menentang. Tapi kenapa kok sekarang atau abad-abad belakangan ini kok ditentang? Ya tadi kemaslahatannya dipandang bergeser. Sekarang sudah tidak maslahat lagi anak-anak dinikahkan. Jadi seperti itu. Berikutnya, karakteristik sekaligus keunggulan syariat Islam itu at-tawazun bainal madah waruh, keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jasmani rohani secara proporsional tidak dipertentangkan, tapi sama-sama diperhatikan, sama-sama dipenuhi. Makanya syariat Islam tidak terjatuh dalam kutub ekstrim kanan atau kiri. Secara umum tawasud, moderat, wasatiyah, pertengahan. Yahudi, Nasrani dalam hal tertentu ekstrim. Tapi syariat Islam menengahi atau tawasud. Ya. Misalnya ya, keseimbangan antara jasmani rohani. Misalnya kita puasa. Puasa itu katakanlah lebih condong untuk ya menyuburkan rohani kita. Tapi walaupun kita puasa, tetap dianjurkan satu untuk sahur. Sahur itu kan juga tetap memperhatikan kebutuhan jasmani. Termasuk nanti kalau buka, dianjurkan takjil. Takjil itu disegerakan. Karena apa? Rohani diurusi, tapi jasmaninya juga tidak dilupakan. Termasuk tadi, siang puasa, malamnya tidak puasa. Sebab kalau siang malam disuruh puasa, ya berat sekali. Misalnya kalau kita itu diminta puasa sehari semalam misalnya. Sahur sekaligus berbuka, ya lebih berat lagi. Tapi karena kita puasa hanya dari subuh sampai maghrib, ya salah satu pertimbangannya karena menjaga keseimbangan jasmani rohani. Tidak hanya ngurusi rohani melupakan jasmani, sebaliknya tidak hanya gede ke jasmani melupakan rohani. Termasuk kalau ditarik lebih luas ya antara fikir, zikir, antara kebutuhan otak dengan hati itu diseimbangkan atau ada unsur keseimbangan. Makanya dalam Islam hal-hal yang sifatnya jasmani juga diperhatikan. Misalnya olahraga, tetap ada anjuran olahraga. Nabi berkuda, memanah, termasuk Nabi menganjurkan sibahah, ya renang. Padahal kalau di nalar
Nabi itu kan berarti cara berpikirnya sudah jauh ke depan. Kita tahu negara Arab umumnya padang pasir. Jarang kok ketemu sungai atau waduk, apalagi kolam renang ya. Tapi Nabi dalam salah satu hadisnya mengajarkan para sahabat untuk belajar as-sibahah, ya. Untuk mengajari anak-anaknya ar-rimayah, ya, apa melempar, memanah, juga berkuda, juga berenang. Padahal renang jarang-jarang dipakai lah. Tapi kan kita semua juga tahu suatu saat bisa saja orang itu menyeberang pulau, menyeberang negeri, melewati samudra, sehingga skill berenang menjadi hal yang diperhatikan oleh Nabi. Jadi sekali lagi, ya, poin yang ketujuh ini, syariat Islam memiliki ciri sekaligus kelebihan menyeimbangkan antara yang madah, yang jasmani, yang materi dengan ruh yang imateri. Diberikan porsi yang seimbang. Berikutnya, syariat Islam termasuk fikih, termasuk hukum Islam itu concern atau syarat dengan pendidikan akhlak. Jadi akhlak itu bukan hanya ditempelkan, tapi akhlak itu menjadi esensi, menjadi substansi. Buktinya apa? Buktinya semua ibadah itu selalu terkait dan dikaitkan dengan masalah akhlak. Contohnya, buktinya apa, Pak? Misalnya sholat. Sholat itu dikaitkan dengan akhlak. Ketika ayatnya berbunyi, Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat itu kalau ditegakkan, atau pelaku sholat itu kalau menegakkan ajaran sholat, bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini ada kaitannya dengan akhlak. Jadi sholat itu ya esensinya ada di akhlak. Kalau orang sholatnya benar, ya akhlaknya bagus, mestinya begitu. Puasa juga dikaitkan dengan akhlak. Misalnya ya, ketika kita kultum sering mendengar ada hal yang membatalkan puasa, tapi ada juga hal yang merusak pahala puasa. Kalau yang batalkan puasa dikaitkan dengan fikih, makan, minum, hubungan seksual. Tapi kalau yang membatalkan pahala puasa itu kaitannya dengan akhlak. Misalnya ya, puasa kok masih marah, masih maksiat, masih ngerasani orang, masih misuh-misuh. Nah, itu dianggap merusak pahala. Ini menunjukkan bahwa puasa itu syarat dengan pendidikan akhlak. Haji juga begitu. Coba apa larangan haji? Larangan haji cukup banyak ya, larangan ihram ya. Salah satunya apa? La jidal wala fusuqa wala rofas fil hajj. Ketika kalian itu sudah berikhram, dilarang untuk jidal. Jidal itu berbantah-bantah, ngeyel, padu. Ya, hubungannya dengan teman, terutama teman rombongan, termasuk dengan rombongan lain. Sudah diwanti-wanti sama Allah, kalau kalian haji atau ihram, jangan jidal, berbantah-bantahan. Ini kaitannya dengan akhlak. Wala rofas, jangan melakukan aktivitas yang menjurus ke pornografi, porno aksi, rofas. Jangan pikirannya masih kotor. Jangan melakukan tindakan tercela terkait dengan masalah seksual. Itu rofas. Itu dikaitkan dengan haji. Walau fusuk, jangan melanggar, jangan berbuat fasik. Ini termasuk, mohon maaf ya, hubungannya dengan haji ya. Ntar lagi ini musim haji. Syawal ini sudah termasuk bulan haji. Ntar lagi ini musim haji. Nah, jadi termasuk larangan fusuk itu mestinya jamaah haji itu ya ketika berhaji tidak fusuk, tidak melanggar, termasuk melanggar aturan negara, pemerintah, termasuk perintah Saudi. Karena tidak sedikit orang berhaji itu dengan melanggar, memalsukan visa misalnya. Atau tadi misalnya awalnya niatnya umroh, pakai visa umroh, tapi mepet-mepet.
Mepet-mepet itu menjelang bulan haji seperti ini. Ini kan namanya mepet-mepet. Nanti saatnya pulang, dia nekat tidak pulang. Jadi dia hanya punya visa umroh, bukan visa haji. Tapi sengaja umrohnya mepet bulan haji, nanti gilirannya pulang, dia tidak pulang. Nyelinap. Mungkin ditampung di TKI, punya keluarga TKI ya. Mungkin ditampung gitu. Nah, nanti kalau sudah saatnya haji, dia ikut haji. Tapi tidak terdaftar resmi. Tidak mengikuti prosedur resmi. Nah, modus seperti itu kan ada. Nah sebenarnya kalau kita kembali ke ayat tadi, larangan fusyuk, nah, mestinya orang berhaji pun jangan melanggar, walaupun niatnya baik. Ya, ya wajar kalau orang Islam rindu haji, pengen haji itu wajar. Tapi juga bukan berarti mengabaikan aturan main, mengabaikan tuntunan-tuntunan, baik itu menyangkut hukum syariat maupun hukum yang ditetapkan oleh penguasa. Jadi syariat Islam itu syarat atau selalu mengaitkan aturan itu dengan akhlak. Tidak cukup hanya dengan hukum, mengabaikan akhlak. Makanya misalnya ya juga ada pembahasan misalnya bagaimana hukum orang sholat tapi wudhunya nyolong, tidak izin. Itu juga jadi pertimbangan karena hubungannya juga dengan akhlak. Sholat itu bagus, tapi nyolong itu kan tercela. Menggabungkan maksiat dengan taat. Sholatnya taat, tapi nyolongnya maksiat. Hanya kita jangan nganggap enteng, walaupun tadi atau bilang jangan asal nyelonong aja, main pakai aja. Sama juga misalnya tidak bisa kita bantu masjid tapi pakai uang hasil korupsi dengan harapan dosanya dikurangi. Ini cara berpikir seperti ini kelihatan sekali kalau dia memisahkan antara hukum dengan akhlak. Padahal syariat Islam itu tidak memisahkan atau erat sekali antara hukum dengan akhlak. Itu tidak bisa kita membantu masjid dengan uang hasil menipu atau hasil korupsi, karena kita kaitkan dengan akhlak ini. Ya. Jadi jangan melepas. Nah, kami jadi pembahasan misalnya nikah dengan niat talak. Nikah dengan niat talak itu begini. Ada orang mau menikah tapi sudah sejak awal niatnya mau diceraikan. Jadi sejak awal memang tidak ingin selamanya. Nah, kalau dia itu menyembunyikan niatnya, makin jahat lagi. Tapi kalau dia ngomong, masih agak mending. Ngomong itu maksudnya ya terserang. Nah, misalnya, ini hati-hati ya, misalnya kita buat contoh, kayak di Batang ini ada kawasan industri terpadu ya, KITB Batang kan lagi rame itu, daerah Tulis itu ya, Gringsing, daerah Gringsing. Itu kan banyak orang asing, banyak pendatang, banyak orang dari pulau lain, provinsi lain. Nah, bisa saja ada satu dua yang pengen menikah tapi niatnya hanya sementara. Atau dengan bahasa lain, nanti kalau kontraknya sudah habis mau tak ceraikan atau mau tak tinggal, mungkin hanya 2 tahun. Ya kalau dia ngomong sejak awal agak mending. Agak mending maksudnya gimana kalau kamu saya nikahi tapi hanya 2 tahun, setelah itu nanti kita cerai. Tapi ketika akad tidak disebut selama 2 tahun. Kalau disebut 2 tahun itu jatuhnya nikah mut'ah, nikah kontrak. Tapi kalau tidak disebut ketika akad, nah itu jatuhnya nikah dengan niat talak. Itu juga di kalangan ulama terjadi perdebatan sah apa tidak. Bagi ulama yang kurang mempedulikan akhlak, biasanya vonisnya sah. Atau kadang-kadang yang masih agak takut sedikit ya diembel-embeli sah tapi dosa, tambah ya dosa. Tapi kalau bagi ulama yang kuat mengaitkan dengan akhlak, dia juga akan mengatakan pernikahan seperti itu tidak sah dan tercela dan terlarang. Jadi seperti itu. Ini sekarang yang nomor 9.
Nah, sekarang yang nomor 9, adil. Adil, tidak diskriminatif. Jadi Islam itu datang membawa perubahan yang luar biasa, terutama dalam ranah sosial. Ya, kalau sekarang mungkin orang tidak atau tidak terlalu merasakan mungkin karena kita sudah menikmati ya. Tapi generasi-generasi awal dulu dengan kedatangan Islam itu luar biasa perubahannya. Terutama ketika Islam datang menghapus kasta-kasta, menghapus kelas-kelas sosial. Ketika Islam datang mengatakan semua manusia derajatnya sama, di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanya ketakwaan. Itu luar biasa, jangan dianggap perkara yang biasa. Luar biasa. Karena di masa itu sudah lazim orang itu di kasta-kasta. Bukan hanya orang Arab, di Romawi, di Persia, di belahan bumi Eropa, ya orang di kasta-kasta. Jadi ketika Islam datang membawa ajaran semua manusia haknya sama, kewajibannya sama, derajatnya sama, di mata Allah sama. Itu yang lebih dulu menerima tawaran Islam memang kita akui orang-orang lemah. Orang lemah kan dalam tanda petik diuntungkan. Sementara mungkin orang yang sudah mapan merasa ancaman ini. Makanya yang paling keras menentang ajaran Islam juga orang-orang yang mapan. Ya sama seperti ketika Nabi dakwah di Mekah. Siapa yang galak menentang? Ya orang-orang elit, orang-orang mapan. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Karena mereka kelompok yang menikmati status sosial di masyarakat. Tapi yang cepat-cepat menerima seruan Islam, ya kebanyakan memang dari kalangan orang lemah, budak misalnya. Ya walaupun orang kaya, pedagang juga ada. Tapi secara umum yang lebih cepat menerima itu ya kalangan mustad'afin. Karena dengan datangnya Islam mereka merasakan keadilan lebih baik, kedamaian lebih baik. Termasuk apa rahasianya ketika Tariq bin Ziyad lancar mulus menaklukkan Andalusia, Spanyol. Salah satu rahasianya ya karena ajaran Islam ini yang tidak membeda-bedakan ini. Jadi ajaran Islam yang tidak membeda-bedakan kasta rendah ini menarik di kalangan kalangan bawah yang selama ini merasa terzolimi, dizolimi, diperlakukan tidak adil oleh elit penguasanya. Sehingga ketika Islam datang menjanjikan persamaan hak, salah satunya mereka itu mendapat dukungan dari kebanyakan rakyat kecil yang baik terang-terangan maupun diam-diam ikut membantu perjuangan Islam sehingga mempermudah penaklukan daerah tersebut. Itu salah satu rahasia. Nah, bahwa dalam hal tertentu kadang-kadang syariat Islam di dalam tanda petik digugat terkait misalnya dengan relasi gender, misalnya dengan tuduhan misalnya apa kurang adil, apa diskriminatif. Sebenarnya kalau itu sudah betul-betul hal yang menyangkut syariat, masih masih bisa dijelaskan dan masih bisa adu argumen. Kecuali kalau memang fikih ya, fikih itu karena kadang-kadang hanya refleksi ulama tertentu di daerah tertentu, masa tertentu. Tapi kalau yang digugat itu syariat Islam, sebenarnya yang menggugat pun juga masih bisa dipatahkan atau masih bisa didiskusikan lah kira-kira gitu. Nah, jadi apa yang dianggap tidak adil itu sebenarnya kalau dipikir dengan jernih ya relatif masih adil, relatif masih lebih adil. Walaupun ya, kalau kita bicara dunia ya, tidak ada dunia ini yang sempurna. Sempurna itu termasuk keadilan. Kita menginginkan keadilan yang sempurna di dunia ini ya ya tidak ada. Paling yang diusahakan orang yang mendekati keadilan. Tapi secara umum syariat Islam membawa misi menegakkan keadilan sehingga orang-orang non muslim pun di bawah pemerintahan Islam secara umum mereka puas dan merasa terlindungi. Ada cerita atau kisah yang sangat populer yang mungkin dulu juga sempat saya sampaikan di kelas bagaimana hak-hak kafir dhimmi non muslim
sebegitu dilindungi, dianggap sama, disetarakan, seperti kasus ketika Khalifah Umar menegur Gubernur Mesir Amr bin As yang mau menggusur rumah orang Yahudi untuk pelebaran masjid, digusur paksa atau diganti rugi paksa, padahal si Yahudi belum setuju atau belum bisa menerima, tapi main gusur aja, dan ia minta keadilan ke Khalifah Umar di Madinah. Dengan lantang Khalifah Umar menegur, mengingatkan Amr bin As supaya tidak semena-mena dan supaya tidak memaksakan kehendaknya. Jadi pembangunan masjid yang untuk kepentingan kaum muslimin saja bisa dibatalkan karena membela atau melindungi hak satu orang Yahudi. Ini kan luar biasa yang seperti ini, seperti ini. Ya walaupun mungkin cerita seperti ini ya tidak merata ya, tapi paling tidak pernah ada dan pernah ditunjukkan. Saya kira ini saja teman-teman. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit kita gunakan untuk tanya jawab untuk pendalaman. Monggo siapa yang mau berkomentar atau menambahkan penjelasan, persilahkan. Ya tidak harus bertanya ya, tapi bisa saja misalnya menambah contoh, memperkaya contoh, menambah bacaan. Jadi sifatnya tidak mesti bertanya, tapi bisa juga bahkan mengoreksi pun boleh ya. Berbeda pendapat pun boleh, menambahkan referensi lain boleh, sehingga kelas ini makin hidup, makin kaya dengan informasi. Monggo kalau ada yang ingin berkomentar. Ustaz, tadi alasan yang nomor 3, Ustaz. Yang nopo? 3, alasan nomor 3. Sumul ini, Pak. Nah, sumul sama kamal itu sama enggak ya? Ya dari sisi bahasa ya terkait terkelindan, Pak ya. Kamal itu ya sempurna lah. Sumul itu ya kayak komprehensif lah, mencakup, mengcover. Sumuliyatul Islam artinya ya komprehensivitas Islam. Artinya itu tadi ajaran Islam itu mengcover hampir semua aspek kehidupan. Walaupun juga jangan memahaminya terlalu harfiah ya. Harfiah itu contohnya kalau misalnya apakah Islam mengatur cara bercocok tanam misalnya, atau apakah Islam mengatur sistem apa, ya tentu tidak seharfiah itu cara memahaminya. Jadi kalau yang Maksudnya ini Ustaz, pilihan diksinya kok sumul enggak kamal misalnya gitu. Kalau di ayatnya misalnya al-yaum akmaltu begitu Ustaz. oh gitu ya, Nah, itu ini memang di banyak buku atau referensi yang saya baca, termasuk buku ini Sayyid Kutub itu ya, yang banyak dipakai di kalangan Ikhwanul Muslimin itu, ya memang dia menyebut sumul, ya, sumuliyatul Islam. Jadi kayak apa ya, komprehensivitas Islam, ajaran Islam. Punya Islam itu ya tadi mengcover, mengatur ajarannya, mencakup berbagai aspek kehidupan. Maka dia menggunakan diksi sumul itu. Jadi ya kalau ahli bahasa mungkin lebih bisa menjelaskan lagi, Pak. Kebetulan saya tidak ahli bahasa Arab karena memang kosakata bahasa Arab itu kan termasuk iya, kosakata yang banyak, ya, yang lengkap ya. Sehingga ya. beda diksi itu memang punya pengaruh, punya Marah ya. beda makna, ya. Dan, tapi tadi yang punya kemampuan menjelaskan memang teman-teman yang backgroundnya ahli bahasa. Nah, misalnya yang mengambil sastra Arab misalnya, sehingga dia bisa menjelaskan lebih komprehensif. Kenapa diksi ini yang dipakai? Kenapa bukan ini? Misalnya tadi, kenapa ketika akad nikah itu menggunakan ma'ruf, tapi kalau ketika cerai menggunakan ihsan. Sementara kosakata bahasa Indonesia ma'ruf ya diartikan baik, ihsan juga diartikan baik. Tapi ya karena keterbatasan bahasa Indonesia, sehingga ma'ruf ya diartikan baik, ihsan ya baik. Sama juga adil misalnya. Adil itu kalau diksi Al-Quran ada kis, ada adil, ada lain-lain. Kalau dengan baca tafsir Al-Misbahnya Prof. Quraish Shihab,
Itu kan Pak Kures juga termasuk yang ahli bahasa. Nah, itu beliau biasanya kalau mengupas tafsir itu juga menjelaskan diksi-diksi tertentu yang perlu diberi ulasan lebih. Termasuk tadi kenapa adil dalam konteks ini menggunakan kata-kata bil adil, tapi dalam ayat lain bil qist. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sama-sama diartikan adil karena keterbatasan kosa kata. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kalau kenapa menggunakan diksi ini, nah, itu ahli bahasa yang lebih kompeten untuk menjelaskan. Tapi intinya maksudnya tadi ya sama ya. Jadi ajaran Islam itu mengcover hampir seluruh yang dibutuhkan oleh umat manusia. Termasuk kalau dikaitkan dengan teknologi, walaupun tidak bicara detail, tapi sebenarnya petunjuknya itu ada. Pakai ayat yang umum itu, apa? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, diksi yang dipakai juga ahlad dzikri. Ahli, bukan ahli dzikir dalam arti wirid ya. Jadi fas'alu ahlad dzikri itu ya bahasa lainnya ahlad dzikri itu ya ilmuwan atau ulama. Gitu. Nah, kalau ahli dzikir diartikan secara seperti kebanyakan orang awam, ahli dzikir, maksud ahli dzikir di TKI. Konteks ayat itu ya orang yang menguasai atau ahli di bidang ilmu itu, tanyalah. Artinya kalau kita pengen tahu membuat pesawat terbang misalnya, ahli dzikirnya tentu bukan kiai, ahli dzikirnya tentu bukan ulama, ulama dalam arti pengertian orang sekarang ya. Ahli dzikirnya itu ya yang menguasai ilmu itu. Makanya kalau bahasa Al-Quran dulu awal-awalnya itu ulama itu ya orang yang ahli ilmu pengetahuan, tidak hanya agama, tidak hanya agama. Makanya ayatnya itu dalam surat Fatir ayat 28 itu innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu al ulama. Al ulama itu ya dalam arti yang luas. Siapa saja yang ahli ilmu, menguasai banyak ilmu, ya dia sebutannya al-ulama, al-alim, orang yang banyak tahu, banyak pengetahuan, banyak ilmu, tidak hanya ilmu agama. Makanya yang takut kepada Allah itu nyun sewu, tidak hanya orang yang belajar ilmu agama, orang yang belajar ilmu lain pun bisa bisa menemukan jalan hidayah, bisa tambah imannya, bisa kokoh imannya, bisa takut kepada Tuhannya. Itu bukan tidak selalu harus basicnya ilmu agama gitu. Jadi ada orang yang takut kepada Allah atau iman kepada Allah itu karena dia mempelajari anatomi tubuh manusia, karena dia belajar angkasa luar, karena dia belajar atom, dia belajar ilmu-ilmu ini. Nah, dari belajar itulah dia sadar bahwa yang luar biasa ini ada penciptanya. Akhirnya dia menjadi takut, dia menjadi iman, dia menjadi tawadhu. Itu karena ilmunya. Jadi yang takut kepada Allah itu tidak mesti ulama. Karena kadang-kadang ulama pun ya mungkin ada juga yang justru nyepelek atau takutnya kayak semu. Takut semu itu contohnya gini. Ada orang beberapa kali naik haji. Sekilas kan kayak orang soleh. Tapi kadang-kadang nipu orang dia tidak takut. Ya. Korupsi dia tidak takut. Alasannya apa? Nah, dia tahu cara melebur dosanya. Sehingga malah ngenteng. Itu sama seperti ini cerita saya dulu waktu jadi petugas haji, iseng ngobrol-ngobrol sama orang yang ngurusi dam itu ya, haji tamatuk. Orang Indonesia kan rata-rata hajinya haji tamatuk. Kalau haji tamatuk itu kan kena dam ya, bayar dam, menyembelih seekor kambing. Nah, kambing itu kan setornya duit, dana. Karena kalau nyari sendiri ya repot, belum nyembelih sendiri itu tambah repot. Dan yang butuh kambing kan jutaan orang. Nah kan biasanya ada koordinir, ada koordinator. Nah saya iseng, saya tanya, ya orang Indonesia yang lama di sana ngurusi itu. Iseng saya tanya, Mas, jujur Mas, jenengan itu kalau dapat orderan nyari kambing, itu nyampe berapa? Ya dia bilang ya antara 100 sampai 500, belum sampai ribuan. Antara 100 sampai 500 orang yang titip melalui dia supaya dicarikan kambing. Tapi saya tanya lagi,
Jujur Mas, kalau misalnya jenengan untuk orderan misalnya 300 wong titip kon golek kambing atau nyembelihkan kambing 300 yo apa ditukokke kabeh apa ora? Saya iseng gitu tak takok. Ditukokke kabeh apa ora? Maksudnya amanah betul apa enggak? Nah, ternyata dia juga jujur, Pak. Enggak. Artinya enggak 100% dibelikan. Mungkin 70, mungkin 80%. Nah, selebihnya kemana? Ya dibadi atau dikorupsi. Gitu. Kita kejar lagi. Apa enggak takut dosa? Apa dia bilang? Ya seandainya kita dosa, toh cara meleburnya juga gampang di sini Mas. Tinggal dipakai umroh lagi kan nanti hilang lagi katanya. Loh, cara beragamanya kok seperti itu? Saya agak tertegun itu. Jadi ada orang awam yang cara memahami agamanya seperti itu. Jadi maksiat itu tidak takut karena dia tahu cara menghapusnya katanya. Tapi apakah orang yang sudah tahu dan sengaja melanggar, apa justru malah tobatnya diterima, malah Allah semakin murka? Karena dia sudah tahu dan sudah sadar bahwa itu salah, kok malah dilanggar. Tapi model beragama orang seperti itu memang ada. Nah, kembali ke tadi, jadi kaitannya dengan orang yang berilmu itu justru adalah orang yang bisa betul-betul takut kepada Allah. Dan yang berilmu itu tidak mesti hanya ilmu agama. Orang yang ahli fisika, orang yang ahli kedokteran bisa saja malah imannya menjadi lebih kokoh atau semakin kokoh ya, ketika dia dengan ilmu pengetahuannya itu semakin merasa dekat dengan Allah atau semakin merasa kagum dengan kehebatan Allah sehingga dia juga semakin tawadhu, jadi semakin takut, ya tidak mustahil itu terjadi. Itu. Moga yang lain kalau ada 10 menit lagi kita sampai 5:15 ya. 10 menit lagi moga ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Moga Mas Tarmidi. Ini Pak, terkait dengan ini nanti juga Pak Abdul Hamid mungkin juga banyak pertanyaan itu kan, beliau kan ahlinya syariah itu. Ya. Jadi gini Pak, terkait dengan ini syariat Islam itu yang secara karakteristiknya luar biasa itu, apakah itu apa ya bersifat dogmatis atau bersifat rasional ya gitu Ya. itu. Terus yang kedua terkait dengan ini Pak, kalau misalnya adakah syariat Islamiyah itu kemudian berkontradiktif terhadap kemaslahatan atau umpamanya ada hal yang kontradiktif antara maslahah sama itu kira-kira yang perlu didahulukan itu yang mana? Mungkin itu Pak. Ya, Pak, yang kedua mungkin dikasih contoh Pak. Jadi sehingga kita komentarinya lebih titis lagi. Misalnya menurut jenengan ada contoh misalnya ya syariat begini, ini kontradiksi dengan kemaslahatan ini misalnya, coba langsung diberi contoh biar komentarinya lebih. Oke, mungkin haji Pak. Yeah. Haji itu kan selama ini kalau menurut syariat yang qat'i dalam Al-Quran itu kan ada waktu tertentu. Yeah. Nah, waktu tertentu. Sementara itu kalau dilihat dari waiting list di negara kita itu kan luar biasa, yang luar biasa kan Pak. Kita bisa berangkat haji itu kurang lebih sampai 90 tahun waiting listnya, sampai bahkan ada yang 100 tahun Pak. Jadi sampai begitu kan. Ini kan selama ini kan belum ada solusi. Yeah. Sementara di Arab Saudi itu juga ada kuota yang terbatas begitu. Nah, meskipun itu kan terkait dengan bahwa haji itu ya istitoah atau kemampuan itu mungkin termasuk dengan waktu dan seterusnya kan begitu. Tapi pada hakikatnya ketika dia sedang daftar itu sudah ada istitoah dalam kemampuan fisik atau kemampuan harta, cuman tidak mampu dalam waiting listnya ini Pak. Itu kan itu kalian nggak ini kan, sehingga mungkin ada yang lebih masalah lagi misalnya. Kalau dulu kalau nggak salah Mas Udi itu yang di LP3I itu kan kalau dulu istilahnya dengan Islam emansipatoris ya, mencoba untuk menawarkan bahwa haji itu bisa dilakukan di bulan-bulan bukan bulan tertentu tapi di bulan
yang lain ya gitu kan. Misalnya bulan setelahnya atau apa. Itu gimana Pak? Oke, oke, terima kasih ya. Nah, tadi ya bicara kelebihan atau keistimewaan syariat Islam itu rasional apa doktriner kira-kira gitu. Dan bahasa Iya, lain bisa diperjawabkan apa hanya ngecap tok itu ya. iya, Gini menarik ini pertanyaannya ya. Kalau sependek saya mengamati ya, menurut saya tidak doktrinal tapi bisa diuji di lapangan. Bahkan kalau kita nanti sudah mendalami hikmatut tasyri', ya, falsafatut tasyri', termasuk hikmah-hikmah syariat, itu kita akan semakin kagum, semakin sadar bahwa ajaran Islam atau syariat Islam itu bukan hanya sejalan dengan fitrah manusia, sejalan dengan kebutuhan manusia, juga sejalan dengan temuan-temuan saintifik. Misalnya ya, orang mandi junub dikaitkan dengan teori mandi pada umumnya. Nanti akan ada benang merahnya. Sekaligus bahwa syariat Islam itu luar biasa. Contoh misalnya ya, Nabi kalau mengajari mandi junub, itu kan pertama yang dilakukan apa? Bukan langsung biar biur, tapi membasuh tangan. Nah, basuh tangan apa? Wudhu. Nah, wudhu itu sebenarnya kan membasahi anggota-anggota tertentu sebelum membasahi seluruh tubuh. Itu kalau secara teori kesehatan orang mandi, itu sejalan. Bahwa orang mandi itu berbahaya kalau langsung gebyur. Apalagi langsung nyelam. Itu bahaya. Apalagi usia-usia tertentu. Usia-usia tua maksudnya. Dan itu memang luar biasa. Saya sendiri juga pernah membuktikan. Pernah dulu mandi di kolam, tidak pakai pemanasan, tidak pakai dibasahi dulu, langsung aja gebyur, langsung nyelup, loncat, kram, gebyur gitu. Wah, apa yang terjadi? Malamnya kram. menggigil, masuk angin, ada yang kram, ada yang masuk angin. Pokoknya jelas tidak sehat itu, bahaya. Nah, coba kalau kita mengikuti petunjuk syariat tadi, ya minimal dibasahi dulu, raup-raup sih. Sebenarnya kalau lebih lengkap ya wudhu itu. Wudhu itu kan sudah kena muka, kena tangan, kena kaki. Sehingga ibaratnya tubuh lebih siap. Tidak langsung pure. Dan itu artinya apa? Syariat itu sejalan dengan saintifik. Tidak bertentangan. Termasuk ajaran Nabi untuk siwak ya. Untuk gosok gigi. Nah, termasuk yang dipilih kok siwak itu kayu seperti itu. Nah, silahkan dokter sekarang meneliti apa yang dikandung oleh kayu siwak itu. Nah, apakah kalau zaman sekarang itu ada kaitannya dengan pasta itu ya? Artinya kandungan-kandungannya itu apakah sejalan apa tidak? Jadi dengan kita belajar syariat itu justru kelihatan rasionalnya. Justru kalau tidak rasional nanti malah bisa ditinggalkan atau tidak awet. Jadi saya meyakini ya hikmah atau keistimewaan syariat Islam itu bukan doktrinal, sejalan atau bisa diuji dengan temuan-temuan saintifik. Nah, saya pernah apa beli buku kecil judulnya Rahasia Umur 100 tahun. Rahasia Umur 100 tahun. Itu sebagian besar yang saya baca itu kalau dikaitkan dengan syariat Islam, ajaran Islam itu kok nyambung. Jadi antara orang berusia panjang atau sehat dengan menjalankan syariat Islam itu sejalan. Misalnya ya, ajaran untuk puasa. Orang sekuler pun mengakui puasa itu penting, perlu. Termasuk puasa di luar yang wajib ya. Coba dalam Islam itu kan ada juga tuntunan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang populer puasa Ayyamul Bid itu. 13, 14, 15. 3 hari selama 1 bulan. Itu juga ilmuwan non muslim juga mengakui bahwa puasa atau berpantang makan pada saat-saat tertentu secara teratur itu juga memang dibutuhkan. Belum yang mingguan ya, Senin Kemis dan sebagainya. Itu. Jadi kalau saya meyakini ya itu bukan doktrinal ya. Jadi ketika kita menganggap ini seperti ini, ya, cepat atau lambat nanti sains justru akan membuktikan bahwa syariat Islam itu tahan uji. Hanya bukan hanya doktrinal yang tidak bisa diuji
atau tidak terbukti di lapangan. Dari toharoh sampai waris sampai pernikahan nanti bisa diuji. Nah, yang kedua kaitannya dengan haji pada masa sekarang yang waiting list-nya terlalu lama. Termasuk ada potensi mengancam jiwa atau keselamatan. Dan memang beberapa kali ya kita akui ya haji itu ya membawa korban karena overload, karena terlalu crowded, terlalu banyak. Yang dulu sempat ramai itu tradisi terowongan Mina tahun 91 itu ya. Saya masih terngiang-ngiang itu berita itu karena tetangga saya ada yang naik haji tahun itu ya untungnya dia tidak jadi korban. Nah, setelah itu kan ada perbaikan ya. Terowongannya dibuat tidak arus balik sama arus berangkat tidak satu terowongan tapi akhirnya sekarang dipisah. Tapi itu hanya penyelesaian sesaat, artinya belum menyelesaikan problem kreditnya itu. Apalagi zaman sekarang karena orang makin banyak juga makin kaya, makin mampu maksudnya, sehingga orang yang mau haji itu antri dan antrinya lama. Kadang sudah tidak masuk akal. Kalau Indonesia ya Jawa Tengah 32 tahun ya, tapi di Sulawesi ada yang sudah sampai 40 tahun. Di Malaysia sudah 150 tahun. 150 tahun itu sudah tidak rasional. Nah, tadi betul kalau ada tantangan, bagaimana para pemikir hukum Islam, sarjana hukum Islam menjawab persoalan ini, mengurai hanya orang naik haji bisa nyaman, aman, dan hak-haknya tidak terenggut. Sebab kalau harus antri 100 tahun lebih, itu sama saja merenggut hak orang untuk berhaji. Hanya sudah dipupus sejak lahir. Harusnya memang harus ada solusi. Iya, saya setuju. Dan ke depan harus semakin digaungkan. Nah, termasuk usulan Kiai Masdar Farid Masudi. Walaupun Kiai Masdar saya lihat juga tidak lebih dulu ya menyampaikan itu. Di dunia lain pun satu dua juga menyuarakan atau mengusulkan. Nah, tinggal di level dunia Islam harus semakin sering digaungkan supaya ada solusi konkret. Cuman kadang-kadang orang awam itu kalau ada usulan langsung dicap yang tidak enak, dianggap fitnah, dianggap menyesatkan, dianggap liberal, dianggap ngaco. Padahal itu problem. Masalah problem ya. Ya, problem nyata dan butuh solusi. Sebenarnya kalau akal saya pun sebenarnya memungkinkan untuk di minimal ya dikaji dulu, jangan buru-buru menolak lah. Jadi maksud yang usul itu bukan diganti di bulan lain, itu maksudnya di luar bulan haji. Artinya tidak ngawur gitu loh maksudnya. Jadi penjelasan sederhananya begini. Ayatnya kan sudah jelas itu al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu waktunya pada bulan-bulan tertentu. Tertentu itu orang Arab jahiliyah itu udah paham. Yang namanya bulan haji itu Dzul Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Walaupun Dzul Hijjah itu ada perbedaan ulama ya, ada yang hanya membatasi sampai tanggal 10, ada yang sampai akhir Dzul Hijjah. Tapi bulan haji itu semua sepakat. Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Artinya siapapun yang ihram haji di bulan ini sah. Artinya sudah masuk bulan haji. Nah, jadi maksudnya usulan termasuk Kiai Masdar tadi, itu haji itu setahun jangan hanya dibuka sekali. Tapi misalnya dibuka 3 kali. 3 kali itu tetap dilakukan di bulan haji, bukan di luar bulan haji. Bulan haji tadi loh, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu namanya bulan haji. Artinya kalau ada orang berhaji di bulan ini, ya sesuai waktunya. Sama seperti orang duhur, kalau di Indonesia ya, orang duhur kok jam 12 sampai jam 3, ya itu waktu duhur. Artinya ada orang duhur setengah 1 ya sah, setengah 2 ya sah, setengah 3 ya sah. Wong itu waktu duhur. Nah itu loh. Dan Allah itu kan maha adil, maha bijak. Adil bijak itu gini, orang duhur itu kan cukup 5 menit, tapi waktunya dibuat panjang, 3 jam. Sama, haji itu sebenarnya cukup 5 hari. Tapi Allah menyediakan 3 bulan, gitu loh.
Nah, 3 bulan itu kan kalau mau dibalik, kenapa hanya dipakai Dzulhijjah? Kenapa Dzulqa'dah tidak dipakai? Kenapa Syawal tidak dipakai? Sama juga tadi, kenapa orang zuhur semua jam 2:30, kok tidak ada yang jam 12? Ini kalau dianalogikan seperti ini. Itu iya, Misalnya taruhlah kampus kita lah, mahasiswanya misalnya 10.000. Daya tampung masjid hanya misalnya 500. Kan tidak mungkin 10.000 ini sholat pada waktu yang bersamaan, jam 12 semua. Pasti umpel-umpelan. Akhirnya kan dibuat bergelombang. Bergelombang itu maksudnya ada yang jam 12 tepat, ada yang 15 menit ada lagi, setiap 15 menit ada lagi. Itu mungkin di shift itu. Maksudnya itu begitu. Jadi ke depan mestinya bulan haji itu jangan hanya dipakai bulan Dzulhijjah itu loh. Dzulqa'dah mestinya juga ada. Syawal mestinya juga ada. Cuma kalau misalnya setahun 3 kali ya, Syawal sekali, Dzulqa'dah sekali, Dzulhijjah sekali, kan bisa mengurai gitu loh. Itu maksudnya usulan mereka-mereka itu. Menurut saya tidak ngawur. Wukufnya, Ustaz, wukufnya? Ya wukuf kan tetap sama toh. Wukuf kan mesti di Arafah toh. Gitu. Maksudnya tanggalnya? 9 Dzulhijjah. Tanggal kan bisa saja 9 Syawal atau 9 Dzulhijjah gitu. Nah iya, 9 Dzulhijjah, 9 Dzulqa'dah, 9 Syawal kalau mau di Paske Songo. Pertanyaannya kenapa kok mereka nggak bisa melakukan itu, Ustadz? Itu tadi butuh dorongan orang yang semakin santer. Lah kalau yang ngomong 1-2 kan sayup-sayup. Itu maksudnya ranahnya istihadi atau nas qot'i itu ya? Ya bisa diistihadi. Bisa diistihadi. Dan menurut saya itu dalam teks Al-Qur'annya kan itu apa yang tadi disampaikan Pak Ali itu 3 bulan itu bulan haji, berarti Syawal ini sama Dzulqa'dah. Ini kan Pak Tarmizi ngobrol ini duluan, itu padahal materi saya itu buat Pak Makrum. Iya. Iya. Pak Hamid pernah nulis artikel itu Pak. Tapi Pak Hamid nggak sih sana Pak Hamid. Nanti ya. Pak Hamid. Monggo Pak Hamid jenengan nambah penjelasan. Bagus itu monggo. Ya. Jenengan kayaknya pernah nulis itu gitu. Jadi ini ya itu yang buat materi Pak Makrum itu sebenarnya. Oh gitu. Kalau presentasi busuk itu tadi berangkat ke Kamal sama Syumul tadi. Kalau saya lihat dalam penggunaan kata Syumul itu kaitannya dengan jenis. Sepanjang yang saya tahu. Tetapi kalau Kamal itu sudah di atas itu. Artinya kalau Syumul itu biasanya berbicara tentang satu tema. Ketika apa namanya taruhlah tema hukum itu sifatnya Syumul. Tetapi ketika berbicara tentang hukum ini hukum dan kemudian etika dan lain sebagainya, itu baru menggunakan kata kamal itu yang saya tangkap dari al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, syumul itu ya seperti lafadz umum lah. Umum itu kan ada yang syumul, ada yang badali. Itu jadi kalau syumul itu lebih pada yang saya tangkap itu lebih pada konteks jenis yang sedang didiskusikan itu apa. Itu di situ. Nah, selanjutnya terkait dengan tadi yang di soal Pak Tarmizi itu saya setuju dengan apa namanya Pak Ali tadi ketika menjelaskan tentang maslahat. Ada secara tersirat Pak Ali menyampaikan bahwa untuk menilai maslahat itu mohon maaf, penilaian terhadap maslahat itu bisa saja terkadang berubah. Kalau dulu pernikahan anak-anak itu kan tidak ada pertentangan, ya toh. Poligami juga tetapi sekarang dipertentangkan. Artinya bagi sebagian orang menilai yang namanya maslahat itu ya bisa berubah. Oleh karena itu mungkin taghayyurul ahkam bitaghayyuriz zaman wal makan. Jadi ini merambah ke persoalan haji tadi. Tadi yang disampaikan Pak Ali Triji, ya kalau hanya sekedar sayup-sayup ya memang akan ditentang terus-menerus. Tetapi menariknya begini, ulama di satu sisi itu sudah memperbolehkan fatwa terkait dengan perluasan mina. Padahal Nabi sendiri itu sudah menyampaikan mina itu batasnya ini. Ya. Itu sudah jelas bahwa batasan mina itu sudah ditetapkan, tetapi sekarang itu diperluas.
Ah, kalau karena ada keterdesakan tadi jumlah yang banyak. Nah, ini kalau berbicara tentang logika ya bisa dong dilogikakan dengan terkait dengan pelaksanaan haji, apalagi tadi yang disampaikan Pak Hamzah, wukuf di Arafah tanggal 9 itu, mungkin ini sependek yang saya tahu, dalam konteks haji itu tidak pernah Nabi menyampaikan harus tanggal 9. Nabi hanya bilang al-hajj Arafah, sudah. Nah, untuk riwayat hadisnya memang sahih, tetapi mungkin besok nanti kita bicara terkait dengan kekuatan qot'i dan dzoninya. Itu mungkin perlu dikaji kembali. Jadi al-hajj Arafah memang hadisnya sahih, tetapi pada tingkatan apakah dari sisi qot'inya, saya kira untuk perawinya tidak sampai pada tingkatan itu. Tidak sampai pada itulah mengapa di tulisan yang dulu pernah saya ini kan ya saya dalam konteks mengurai tadi yang sampai berapa 40 tahun dan lain sebagainya, yang di satu sisi itu adalah hak setiap umat Islam, tetapi di sisi lain akhirnya terbatasi oleh mindset bahwa haji itu harus tanggal 9. Nah, kalau kita lihat dari sisi kesejarahan, wajar Nabi dulu itu tanggal 9 itu. Meskipun Nabi pernah 2 kali datang ke Mekah itu pada bulan Dzulqa'dah, tetapi itu tidak haji. Ya, itu kan bisa diperdebatkan lagi. Oleh karena itu, saya kira ini nanti menarik kalau seandainya ini. Maksud saya begini, dalam konteks mungkin perluasan haji tadi, kita bisa melihat dari sisi ada pergeseran pemaknaan maslahat. Satu, yang kedua dari sisi terkait dengan qot'i dan dzoninya. Itu saya kira bisa diperdebatkan. Nah, kalau yang dalilnya Pak Masdar, al-hajj asyhuru ma'lumat itu kan sudah pasti. Qot'il wurud itu kan sudah pasti. Bahkan pemaknaannya qot'il dalalah, karena tidak ada ulama yang mengatakan, maksud saya begini, tidak ada ulama yang mengatakan oh yang dimaksud al-asyhur ma'lumat itu selain Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu kan nggak ada. Semuanya sepakat. Dengan demikian itu secara qot'il wurud dan qot'il dalalah itu sudah memenuhi. Itulah mungkin yang bisa menjadi pijakan haji itu bisa diluaskan. Sebagaimana yang Pak Ali sampaikan tadi, ya selama Syawal sampai Dzulhijjah lah, kan bisa jadi 10 gelombang toh ya Pak ya. Sehingga tidak lagi ada waiting list sampai 30, 40, bahkan yang di Malaysia sampai 100 tahun. Itu kan sudah tidak logis. Oke, mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih Pak Ali. Oke, terima kasih Pak Tarmizi, Pak Abdul Hamid ya. Satu lagi menambahkan ya. Jadi Nabi itu kan mempraktekkan haji hanya sekali seumur hidup. Ingat ya, jadi Nabi itu haji hanya sekali. Nah, seandainya Nabi haji 5 kali selalu bulan Dzulhijjah, bisa jadi dipahami di luar Dzulhijjah nggak boleh. Misalnya Nabi haji berkali-kali selalu Dzulhijjah. Nah, masalahnya kan Nabi mencontohkan haji hanya sekali. Bisa jadi kebetulan Dzulhijjah. Artinya Syawal pun sebenarnya ya boleh gitu loh. Dzulqa'dah itu sebenarnya juga boleh. Kebetulan Nabi karena haji kan butuh persiapan ekstra panjang, lama lah ya. Bisa jadi ya itu yang longgar. Tapi tadi semata-mata praktek, apakah membatasi? Membatasi itu maksudnya kalau ndak ini ndak boleh. Nah, gitu loh. Kalau waktunya ndak ini ndak boleh. Sama juga misalnya kalau Nabi selalu sholat di awal waktu. Kalau Nabi kan mesti di awal waktu. Apakah itu punya pengertian harus di awal waktu? Ternyata kan hanya afdholiyah saja. Hanya keutamaannya sholat itu di awal waktu. Tapi di tengah waktu, menjelang akhir waktu, ya kalau bicara sah, ya sah. Bicara boleh, ya boleh. Misalnya orang zuhur jam 12, adzan langsung sholat, ya bagus. Tapi kalau ada yang nunda jam 1 baru sholat, masih sah. Jam 2 baru sholat, masih sah. Bahkan 5 menit sebelum asar, dia baru zuhur misalnya, masih sah. Walaupun mungkin ya mulai rada elek lah gitu ya. Tapi dari sisi sah, ya tetap sah gitu. Nah sama, bisa saja kita memahami suatu saat ya
haji itu dari si afdolnya Dzulhijjah. Tapi kalau Ya, orang haji Dzulhijjah 9. ya sah, bulan Syawal ya sah gitu loh. Nah, itu butuh fikih yang ke depan gitu. Ya itu butuh waktu, tidak bisa cepat. Ya kita mulainya dari akademisi. Kalau dimulai dari orang awam belum apa-apa udah dilempari batu kita nanti. jadi semua butuh waktu Pak ya. Tapi tadi kalau tugas cendekiawan ilmuwan memang mencari solusi. Tidak hanya ikut bingung, tapi mencari solusi. Gimana kita dihadapkan pada fenomena antrian haji sampai 100 tahun tadi kayak di Malaysia itu? Apakah hanya pasrah saja, tidak ada solusi konkret? Nah, salah satu solusi yang ditawarkan sebenarnya memanfaatkan waktu haji yang tersisa. Wong tempat saja sudah dilebarkan kok, termasuk tadi loh Arafah itu dilebarkan. Ada Mina Jadid kan? Mina juga. Ada Mina Jadid, ada Mina Kodim gitu. Termasuk itu Tugu yang dilempar untuk lempar jumroh itu sudah ditinggikan, dilebarkan, sudah tidak asli. Sudah jadi 30 meter sebenarnya tugunya kok. Nah itu bid'ah apa enggak itu saya kira gitu ya. Jadi melebarkan tugu dari yang dulu mungkin hanya satu batang tangan atau satu batang kaki mungkin. Nah sekarang kok jadi 30 meter. Tingginya juga ditinggikan jadi 3 tingkat. Nah itu semua kan tambahan semua. Nah pertanyaannya, tempat sudah ditambah. Apakah waktu tidak bisa ditambah? Padahal dari sisi nas, dalil kuat. Al-Hajju Asyhurun tadi. Anjir, sangat kuat dari sisi dalil, hanya tidak ngawur gitu loh. Nah, tapi sekarang tadi malah ada berlebihan itu Pak Ali. Hajinya ke Yaman. Oh, kalau ke Yaman kan mengganti tempat kalau itu. Itu beda tema itu nanti. Anjir. Kalau ganti tempat kan kelihatan ekstrimnya. Nah, kalau ini kan nambah waktu, hanya waktu yang tersisa dimanfaatkan, gitu loh. Sama seperti tadi loh, waktu duhur 3 jam, toh sholat duhurnya cukup 5 menit, 7 menit, tapi waktunya 3 jam. Apakah semua harus fokus ke jam 12? Apakah semua harus fokus ke jam 1? Nah itu yang jadi pertanyaan. Tapi itu akan menarik lagi mungkin di sesi lain deh. Baik teman-teman. Bisa umroh, jadi nggak bisa haji. Ya umrah ya lumayan gitu ya. Tapi kan tetap belum seperti haji. Gitu ya. Oke, sama ini Pak, sebelum ditutup Pak. Tadi kan jenengan memberikan ini terkait dengan tugas untuk teman-teman itu. Pertama, kalau nggak salah itu yang tema jenengan share itu ada 7 nggih. Nah, 7 lah. Sementara kita ada 14 mahasiswa. Berarti apakah berarti per kelompok 22 nggih, Pak? Gini aja. Jadi karena saya kan ada 7 tema. Ya, saya belum tahu apakah dosen lain juga memberi tugas apa tidak. Tapi kalau seandainya dosen lain tidak memberi tugas, berarti 7 tema saya itu diangkat 2 mahasiswa. Berarti kan 14 mahasiswa kan dapat tugas semua. Jadi 2 mahasiswa mengangkat 1 tema. Itu kalau dosen lain tidak memberi tugas loh ya. Tapi kalau dosen lain memberi tugas, berarti ya satu-satu. Misalnya Pak Imam memberi tugas satu-satu, ya berarti kembalinya satu-satu. Saya juga satu-satu. Pak Imam gitu aja. Malah ngasih tugas 3 tugas untuk 14 orang itu. Iya. 3 tugas untuk 14 orang. Iya. Untuk bikin ya kan yang di awal. 3 topik itu maksudnya Pak. Oke. 3 topik, 3 tema. 3 tema untuk 14. Satu tema 3 orang atau 4 itu ya? Nah, ya tadi berarti kalau saya 7 tema untuk 2 orang kan masih apa namanya? Masih proporsional. Proporsional itu tidak overload tugas itu maksudnya. Kalau digabungkan 3 sama 7 kan 10 tema tuh. Oke, terima kasih. Begitu saja, enggak apa-apa, Ustaz. Berarti satu kelompok 2 orang ya, satu temanya Pak. Satu tema atau satu kelompok 2 orang, silakan kerjasama. Nanti 7 topik itu saya kan tinggal sekali lagi, insya Allah Kamis depan masuk offline. Kemungkinan di bisa di gedung yang tetap di Rawalagu karena paginya itu ada Stadium Jenderal. Ya. Jadi kelas ini wajib mengikuti Stadium Jenderal tanggal 17 April hari Kamis, tempatnya di perpustakaan kampus yang Rawalagu berarti ya. Pagi ya, Pak. Jam 9 sampai jam 12.
Dan nanti saya kuliahnya kalau bisa jam 2 ya saya masuk jam 2. Tapi kalau tidak bisa ya jam 4 seperti biasa. Iya, siap. Ya. Siap. Oke, saya kira ini aja teman-teman. Terima Berarti kasih. stadium jendelnya hari apa Pak? Hari Kamis atau hari Kamis Jumat? tanggal 17 Oh, Kamis. Oke, terima kasih. pagi ya, jam 9 sampai jam 12, tempatnya di perpustakaan, narasumbernya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Sekalian nanti supaya hakim, panitera, Karesidenan Pekalongan itu bisa digiring atau diarahkan untuk studi S3 di ilmu syariah kita. Jadi ada Ya, kemarin misinya. sama itu Pak, kemarin PTA itu malah justru konfirmasinya ke Fasanya bingung. Ya, mungkin belum tahu ya kalau penyelenggarannya pasca mungkin. Oke, makasih ya teman-teman semua. Terima kasih juga, Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Bisa